Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semandai, bertemu lagi bersama kami di Talkcast, Talk and Podcast di channel TV Semandai. Bersama saya Halimah dan saya Pinzaraman Saputra yang akan menemani kalian semua untuk beberapa menit ke depan. Nah, sama seperti sebelumnya, kami kembali mengundang salah satu siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Enok. Siapa dia? Langsung saja kita perkenalkan Starcast kita pada hari ini. Oke. Halo Sobat Semandai. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra. Di sini saya sebagai pemenang atribut Duta Remaja Berbakat Indragiri Hilir tahun 2025. Oke, Angga sebagai Duta Remaja Berbakat Indragiri Hilir 2025. Nah, boleh nggak nih kami dikasih tahu apa itu Duta Remaja Inhil dan apa alasan Angga mau mengikuti perlombaan tersebut? Nah, buat teman-teman yang masih belum lumrah nih mengenai Duta Remaja Indragiri Hilir ini. Nah, jadi Duta Remaja ini adalah sebuah naungan atau suatu wadah yang dimana untuk mengumpulkan remaja-remaja yang ada di Indragiri Hilir ini untuk lebih berkontribusi dan bersosialisasi mengenai remaja, problematika remaja, dan juga masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi oleh remaja. Dan mengenai alasan mengapa saya mengikuti kompetisi ini, antara lain adalah di mana saya ingin menambah wawasan, ingin berkontribusi, dan ingin menunjukkan kepada orang-orang luar, terkhususnya dari daerah perkotaan, bahwa saya sebagai orang desa juga bisa bersaing dari orang-orang kota tersebut. Nah, dari Angga ini kita bisa mengikuti, walaupun kita orang desa, kita bisa berkompetisi di kancah kabupaten dan bisa bersaing dengan teman-teman dari sekolah lain. Baiklah, saya ingin bertanya, hal apa yang membuat Angga lebih percaya diri untuk berkompetisi di depan umum? Oke, mengenai kepercayaan diri itu sebetulnya hal yang basic ya, bisa berubah menjadi gugup, bisa menjadi percaya diri, tergantung dari diri kitanya. Dan pada saat saya perlombaan itu pun saya juga sering mengalami yang namanya demam panggung. Namun dari demam panggung tersebut, dari beberapa pengalaman saya dapat menjadikan demam panggung itu menjadi suatu wacana atau motivasi saya untuk menjadi lebih percaya diri untuk kedepannya. Baiklah, menurut Angga, apa ide yang Angga miliki untuk memecahkan masalah remaja Indonesia saat ini? Oke, untuk mengenai ide atau pemecahan masalah dari remaja di tahun ini atau di remaja zaman sekarang ini. Untuk masalah yang sering dihadapi oleh remaja bukanlah tentang bullying, namun mengenai ketindakan media sosial, mulai dari game, shopping, dan lain sebagainya. Yang mana kita sebagai remaja atau sebagai role model harus bisa menunjukkan dan harus bisa mensosialisasikan tentang bahayanya dari media sosial itu sendiri. Karena dengan media sosial, dengan game dapat merusak kesuksesan kita di masa depan. Oke, Angga. Nah, di saat pemilihan Duta Remaja itu pastinya ada kan yang ditampilkan. Kalau tidak salah satunya ada yang namanya ekonomi kreatif. Menurut sudut pandang kamu, ekonomi kreatif itu apa? Menurut saya, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di mana ekonomi yang lebih memanfaatkan tentang kepemikiran dan juga kreativitas remaja untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Berarti ekonomi kreatif ini membuat suatu produk untuk didaur ulang dan menciptakan suatu produk baru. Kalau boleh tahu, produk apa yang Angga tampilkan ketika berkompetisi tersebut dan ide tersebut dapat dari mana? Oke, mengenai kompetisi dari ekonomi kreatif ini. Di sini panitia menyuruh seluruh finalis untuk membuat ekonomi kreatif, yaitu terkhususnya di bidang batik jumputan. Yang mana dari batik jumputan ini saya menemukan ide atau inspirasinya dari media sosial, yang mana kita sebagai remaja harus bisa memanfaatkan media sosial sebaik mungkin, namun tidak boleh untuk menjiplaknya. Hal itu dapat kita jadikan sebagai inspirasi kita untuk membuat karya kita yang lebih bagus. Jadi ekonomi kreatif ini bisa dibilang untuk menghilangkan yang namanya plagiarisme ya. Oke, nah dalam sebuah produk tuh kan tidak lepas dari yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk produk Angga sendiri apa kelebihan dan kekurangannya?
Oke, mengenai produk saya untuk kekurangannya itu antara lain adalah yang mana saya membuat batik jemputan ini dari baju bekas, kemudian dicampur dengan menggunakan pewarna pakaian atau pewarna one text. Yang mana dari pewarna one text ini memiliki kekurangan, yaitu antara lain adalah dari menggunakan pewarna tersebut dapat menjadi luntur ke baju yang telah dicampurkan. Dan untuk kelebihannya yaitu antara lain adalah kita dapat memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang lebih berkualitas dan kita dapat memanfaatkan daur ulang. Bagaimana Angga meminimalisir kekurangan dari produk yang Angga buat tadi? Oke, untuk meminimalisir kekurangan tersebut, tentunya kita harus pandai dan lihai dalam menutupi kekurangan tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika saya membuat atau menggunakan baju tersebut untuk fashion show, di mana saya memanfaatkannya dengan gaya dan juga dengan ciri khas yang berbeda dengan peserta-peserta yang lain, sehingga saya mendapatkan suatu apresiasi dari panitia-panitia yang lain. Oke. Nah, kalau salah Angga juga ada menampilkan yang namanya monolog ya. Nah, pastinya banyak yang belum tahu kan apa itu monolog. Boleh nggak? Menurut sudut pandang Angga sendiri, monolog itu apa? Oke, monolog itu antara lain adalah yang mana dari monolog dan puisi itu tidak terlalu beda. Yang mana monolog dan puisi itu antara lain 11-12 lah bisa dibilang gitu ya. Namun yang membedakannya dari monolog tersebut adalah dapat membuat karya dengan menceritakan sebuah drama. Yang mana dari monolog ini yang biasanya menunjukkan dari satu orang dapat menjadi beberapa karakter. Berbeda dengan monolog saya. Dari monolog saya dari satu orang dapat menunjukkan ke beberapa sifat dan beberapa perasaannya. Oke. Dalam sebuah monolog pasti membutuhkan tema. Kalau boleh tahu tema apa yang Angga pilih dan kenapa Angga memilih tema tersebut? Nah, mengenai tema dari monolog yang merupakan salah satu bakat saya, tema yang saya ambil adalah problematika, masalah-masalah, dan juga tantangan yang dihadapi oleh remaja. Dan alasan saya memilih tema tersebut antara lain adalah di mana saya ingin menyadarkan kepada remaja-remaja di luar sana bahwa dengan suatu masalah yang dihadapi oleh mereka dan diri kita sendiri dapat menjadi suatu pemicu bagi kesuksesan kita di masa depan. Nah, oke Angga. Pastinya di saat menampilkan monolog tersebut ada tantangannya tersendiri kan? Nah, saat itu apa tantangan yang Angga hadapi dan bagaimana cara Angga mengatasi tantangan tersebut? Oke, dari bakat yang saya miliki yaitu monolog, pasti tak lepas dari berteriak. Dan itu merupakan salah satu tantangan terbesar bagi saya dalam menampilkan bakat tersebut. Yaitu yang pertamanya adalah pada step latihan, yang dimana saya latihan dengan menggunakan rumah kosong. Dan alhamdulillahnya salah satu keluarga saya memiliki rumah kosong dan hal tersebut saya manfaatkan untuk latihan monolog tersebut. Kemudian di step yang keduanya yaitu pada saat hari hanya, di mana para finalis menggunakan baju-baju yang mewah, elegan, dan menarik, justru saya malah sebaliknya, di mana saya menggunakan baju compang-camping, namun hal tersebut tak lepas dari tema yang saya pilih, dari tema yang telah saya pilih, dan untuk menyesuaikan dari tema saya. Oke, jadi saat Angga memakai baju compang-camping tersebut, kira-kira ada nggak sih perasaan malu yang kamu rasakan saat itu? Oke, untuk rasa malu pasti ada. Namun, dari rasa malu tersebutlah justru yang menjadi pemicu untuk terfokusnya saya dalam menampilkan monolog tersebut. Nah, Sobat Semandae, Angga ini bisa kita jadikan motivasi untuk mengikuti event-event yang diselenggarakan. Untuk menambah wawasan, untuk meningkatkan public speaking, dan meningkatkan kepercayaan diri bicara di depan umum. Oke, untuk Angga, terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Semoga kedepannya Angga semakin sukses. Amin. Dan untuk semuanya, mungkin ini saja dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.